Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan alat ukur pada besaran pokok. Nah, adapun soalnya nomor 1. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada gambar sebuah penggaris. Berapa sih hasil pengukuran pada penggaris atau mistar tersebut? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, mula-mula kita lihat penggaris itu dimulai dari angka berapa? Oke, untuk soal ini dia dimulai dari 0 ya. Terus sampai ke titik berapa? Nah, di sini kan sudah ada 2. Berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 yang sejajarnya kan 2,5. Nah, hasil pengukuran pada penggaris adalah titik akhir ini dikurangi titik awal. Berarti 2,5 dikurangi 0. Ya, berarti hasilnya 2,5. Dengan satuan pada penggaris adalah sentimeter. Oke. Ingat ya, karena di sini kebetulan angkanya 0. Kalau misalnya dia dimulainya dari 2, berarti nanti titik akhir dikurangi titik awalnya 2. Jadi, kalian jangan melihat langsung ke titik akhir, tapi titik akhir dikurangi titik awal. Dan satuannya sentimeter. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada sebuah gambar, ini adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu benda, baik diameter bagian luar maupun diameter bagian dalam. Nah, pertanyaannya, berapa hasil pengukuran pada jangka sorong itu? Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya, baik pakai rumus maupun cara cepat. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan cara rumus. Oke ya. Yang atas ini namanya skala utama, yang bawah namanya skala nonius. Masih ingat ya caranya, bahwa hasil pengukuran atau yang kita singkat dengan HB adalah skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Skala utama itu yang atas. Nah, kita lihat. Ini skala utamanya menunjukkan angka berapa? Nah, ini kan 3. Berarti di sini 3,1. Bisa dipahami ya, 3,1 dari mana ini? Ini 3, berarti yang pendek ini itu artinya komanya. Koma berapa di sini? Patokannya itu angka nolnya. Ya. Jadi kalau sudah ada ini si 0, berarti sudah stop di situ. Misal, kok nolnya nanti di sini? Misal ini, nolnya di sini, berarti ini kan 1, 2, 3. Berarti 3,3. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal ini lagi. Tadi kan 3,1. Ini 1 ya. Ditambah skala nonius. Skala nonius adalah 0,01. Dari mana 0,01? Ingat ya, 0,01 adalah skala terkecil miliknya jangka sorong. Nah, dikalikan dengan ini, dia menunjukkan angka berapa ini skala noniusnya. Nah, kita cari yang paling berhimpit atas bawah. Nah, ini kan 0. Kita lihat ya, 0, tidak 1, tidak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini paling berhimpit kan? Berarti di sini angka 9. Nah, yang kita pakai yang bawah. Bukan angka yang atas, tapi yang bawah. 9. Kalau sudah, tinggal kita jumlah. 3,1 ditambah 0,09. Berarti hasilnya 3,19. Ingat, satuan pada jangka sorong adalah sama seperti pada penggaris, yaitu sentimeter. Mudah kan? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah,
untuk soal nomor 3, ini adalah gambar micrometer screw. Di mana micrometer screw adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis. Masih ingat ya? Contohnya, tebal selembar kertas, tebal selembar kain, tebal selembar daun. Ingat ya, tebalnya, bukan panjangnya atau tingginya. Nah, berapa hasil pengukurannya? Oke, kita lihat. Masih sama rumusnya, di mana hasil pengukuran adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Ya. Skala utamanya berapa? Nah, masih ingat ya bahwa di sini ternyata untuk gambar ini ini garis bawahnya ini sampai ke depannya 6. Skala utama kita ambil angka yang paling dekat dengan garis vertikalnya. Nah, ini angka paling dekatnya berapa? Ini kan 0, ini artinya setengah ya yang bawah itu. 1, 1,5, berarti kalau di sini 6, berarti di sini 6,5 atau 6,5. Ini yang kita pakai. Ya, berarti skala utamanya adalah 6,5. Kenapa 6,5? Karena garis yang paling dekat dengan vertikal ini ada di bawah. Makanya dia 0,5. Kalau garis yang dekat dengan vertikal kok ada di atas, ini ada pada angka 6, nggak ada garis ini misalnya ya. Berarti yang kita pakai adalah angka 6. Tapi berhubung soal ini garisnya di bawah, maka yang kita pakai 6,5. Bisa dipahami ya? Ditambah skala nonius. Nah, diingat-ingat, skala nonius adalah skala terkecilnya dikali ini. Nanti dia menunjukkan angka berapa. Nah, skala nonius pada micrometer screw adalah 0,01 milimeter. Jadi angkanya sih sama kayak punyanya jangka sorong. Cuman kalau jangka sorong skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Sedangkan pada micrometer screw adalah 0,01 milimeter. Ingat-ingat ya. Dikali. Nah, di sini kita lihat yang skala nonius. Skala nonius itu yang kanan. Kita lihat pada angka berapa yang sejajar dengan garis ini, horizontalnya. Nah, di sini. Ini angka berapa? Tinggal kita hitung aja. Ini 40 di sini. Berarti ini 41, 42, 43, berarti di sini 44. Ya kan? Karena atasnya ini kan 45. Ini 44. Nah, di sini tinggal dikalikan dengan 44. Sudah, tinggal dihitung. Jadi 6,5 ditambah 0,44. Sehingga hasilnya 6,94. Satuannya apa? Nah, hati-hati. Satuannya adalah milimeter. Oke? Bisa dipahami ya? Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah gambar neraca atau timbangan. Pertanyaannya, di sini kalau kita lihat, ini ada sebuah benda yang dikatakan benda P. Kalau ditimbang ternyata masanya itu setara dengan 3 benda dengan massa 100 gram, 1000 gram, dan 50 gram. Berarti P itu setara dengan berapa gram totalnya? Ini kan sangat mudah kan sebenarnya? Tinggal dijumlahkan aja. Berarti P sama dengan 1000 gram ditambah 100 gram ditambah 50 gram. Sehingga hasilnya 1150 gram. Nah, bisa dipahami ya, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, ini masih sama, gambarnya adalah neraca, cuman kalau ini adalah neraca 3 lengan. Kenapa dikatakan 3 lengan? Karena ini ada 3 lengannya, 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, neraca 3 lengan itu menunjukkan angka berapa? Nah, ini juga kemarin di video sebelumnya sudah tak bahas ya.
bahwa neraca itu dia memiliki satuan gram. Ya, tinggal kita lihat aja angkanya, kita lingkari ya. Ini 7, ini 30, ini 400. Tinggal kita total. Sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Tapi ingat satuannya dalam gram. Ya, jadi hasil pengukuran tinggal kita jumlahkan saja 400 ditambah 30 ditambah 7. Maka hasilnya 437 dengan satuan gram. Mudah bukan? Oke. Sekarang kita lanjut ya ke nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, seperti yang kita lihat ini adalah gambar stopwatch. Oke. Stopwatch ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu, ya. Nah, stopwatch itu kemarin sudah tak bahas juga ya, bahwa di dalam stopwatch itu ada 2 lingkaran, yaitu lingkaran yang kecil ini dan lingkaran yang besar ini. Di mana lingkaran kecil ini menyatakan menit, sedangkan ini ya, ini menyatakan menit, sedangkan lingkaran yang besar ini menyatakan detik atau second. Nah, pertanyaannya, berapa hasil pengukuran gambar tersebut? Oke. Nah, hasil pengukurannya kita lihat ada berapa menit. Nah, ternyata di sini dia masih 0, belum bergerak. Berarti 0 menit. Ya. Sedangkan detiknya di sini jelas ya. Ini angka 15, ini di sini 20. Berarti 15, 16, 17, 18. Ini kan urutnya. Ini berarti di angka 18. Oke, berarti di sini 18 detik. Maka hasil pengukurannya adalah 18 detik atau 18 second. Mudah kan? Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 7. Oke, untuk soal nomor 7, seperti yang kalian lihat, ini ada sebuah gambar gelas ukur. Ini juga kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Seperti contohnya ada batu ya. Nah, pertanyaannya berarti volume batu itu berapa? Ingat ya di video sebelumnya bahwa volume batu itu berarti volume akhir dikurangi volume awal. Nah, di sini bisa kita lihat ya, mula-mula volume awalnya ini berapa? Nah, ini kalian lihat garisnya. Di sini ditunjukkan angka 50 mililiter ya, ini satuannya mililiter. Terus volume akhirnya ini jadi berapa? 100 mililiter. Maka volume batu tadi berapa? Ya udah tinggal dikurangi aja. 100 dikurangi 50. Berarti hasilnya 50 mililiter. Mudah kan? Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 8, soal bawahnya. Ini sebenarnya masih sama seperti soal yang atas. Sama-sama gelas ukur ya. Cuman bedanya dia ada lubangnya di sini, ada pancurannya. Jadi mula-mula di sini gelas ukurnya isinya 150. Nah, karena dia ada pancurannya ini, kalau kita isi dengan air lagi atau misalnya kita isi dengan batu, otomatis airnya kan akan naik. Nah, nanti air yang naik itu dia akan tumpah. Nah, volume batu itu sama dengan air yang tumpah itu. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kalian cukup lihat saja di sini yang tumpah berapa. Berarti yang ini adalah jawabannya. Maka volume batu adalah 50 mililiter. Ini ya. Mudah kan? Iya, mudah. Kalian bisa coba soal-soal yang lain. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Oke, di soal nomor 9 ini kembali lagi dengan penggaris ya. Caranya sama seperti yang sebelumnya tadi yang ada di nomor 1. Cuman bedanya ini dimulainya dari angka bukan 0.
tapi caranya sama, bahwa hasil pengukuran pada penggaris adalah titik akhir dikurangi titik awal. Kita lihat titik akhirnya berapa? Berarti di sini kan? Kita lihat. Ini 7, berarti di sini berapa ini? 7,1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini 7,5. Oke ya. 7,5 dikurangi titik awalnya berapa ini? 4. Oke. Tinggal dikurangi aja. Berarti hasilnya 3,5. Ingat, satuannya sentimeter. Mudah kan? Iya, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nah, untuk nomor 10 ini kita juga kembali lagi dengan jangka sorong. Caranya sama. Ingat ya tadi, hasil pengukuran adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama itu yang atas. Kita lihat skala utamanya ini berapa? Nah, ini kan dia dimulai dari angka 0 ya. 0, di sini 1. Ya kan? Nah, skala utamanya itu ada di sini kan? Ingat, kata kuncinya ada di 0. 0 itu terletak di angka berapa? Nah, ini kan 0 yang utama ya. Nah, ini kan 0 nonius. Ini 0 skala utama. Kalau ini 0, kalau di sini 1, berarti di sini berapa? Ini kan 0,9. Berarti sebelumnya 0,8. Ditambah skala nonius. Ingat, skala nonius adalah skala terkecilnya si jangka sorong, yaitu 0,01 cm dikalikan dengan ini angka yang berimpit. Nah, kita lihat angka yang berimpitnya ada di mana? Kalau pada gambar ini, oke, di sini saya akan zoom biar lebih kelihatan walaupun agak ngeblur ya. Ini kan 0 tidak 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang paling sejajar yang 6 ya. Kalau kalian lihat di sini 10 juga terlihat hampir sejajar. Tapi yang paling sejajar ini, yang paling urut, ini ada di 6. Bukan 5 ya, tapi 6. Coba kita hitung lagi. Ini kan 0 di sini, ini 0. Ini 1 2 3 4, ini 5, berarti yang ini tadi 6. Oke, kita kecilkan lagi. Ini 6 ya, berarti di sini kali 6. Pokoknya kalau mengerjakan soal kayak gini, kalian fokus dengan angkanya. Ya, kalau perlu di zoom biar kelihatan lebih jelas kalau angkanya ini terlalu kecil. Oke, sekarang kita tinggal jumlah saja. Ini kita kalikan dulu ya, 0,06. Berarti hasil pengukurannya adalah 0,86. Ingat, satuannya adalah sentimeter. Oke, udah kan? Yuk, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nah, di nomor 11 kita juga kembali lagi dengan mikrometer sekrup. Oke, langsung ya, karena tadi sebelumnya kita juga sudah mengerjakan soal seperti ini. Hasil pengukuran adalah skala utama ditambah dengan skala noniusnya, di mana skala utamanya kita lihat. Langsung ya, lihat angka yang sejajar dengan ini, yang vertikal ini, berarti kan di bawah ini. Ini 4, berarti kalau di bawahnya ini 4,5. Oke ya, 4,5 ditambah dengan skala nonius. Skala nonius berarti yang kanan, tapi jangan lupa harus dikalikan dulu dengan skala terkecilnya, yaitu 0,01 mm. Dikalikan dengan kita hitung, ini 35, 36, 37, 38. Nah, di sini ya, ini 38. Kalau sudah, tinggal dijumlah. 4,5 ditambah dengan 0,38, sehingga hasilnya 4,88. Ingat, satuan pada mikrometer sekrup ini adalah milimeter. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12 kita juga kembali lagi dengan neraca atau timbangan. Caranya sama kayak sebelumnya tadi.
Kita tinggal lihat saja. Di sini sebelah kiri ada suatu benda yang kita sebut dengan X. Kalau ditimbang itu masanya sama seperti 3 buah benda ini. Nah, pertanyaannya berarti X itu punya massa berapa? Tinggal dijumlahkan. Tapi hati-hati, di sini dia satuannya belum sama. Jangan lupa harus disamakan. Ya, kita ubah dulu ke gram saja. Di sini ada 2 kg. Nah, ini kalian pasti udah paham kan bahwa 2 kg itu berapa gram? 2 kg kita ubah jadi gram, berarti 2000. Ditambah ini ada 500 gram. Ditambah ini ada 50 gram. Sehingga massa totalnya atau massa dari benda X itu 2550 dengan satuan gram. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Untuk soal nomor 13, ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Kalian tinggal lihat itu tanda panahnya ini tanda panahnya menunjuk ke angka berapa. Nah, ini tinggal kalian jumlah aja, tapi hati-hati ya, yang paling atas ini 5, ini 6, ini tengah-tengahnya ini. Atau kalian bisa hitung lagi. Di sini itu tengah-tengahnya, ini 5,5. Tinggal dijumlah aja. Ingat ya, ini juga neraca. Neraca 3 lengan, atau kita sebutnya dengan neraca Ohaus. Nah, ini totalnya berapa? Tinggal kita jumlah aja. Ya. Jadi 200. Kalian boleh dibuat sejajar atau ke bawah bersusun enggak apa-apa. 200 ditambah 20 ditambah 5,5. Tambah, ini 5, ini 5, ini 2, ini 2. Jangan lupa satuannya gram. Nah, hasil pengukurannya adalah 225,5 gram. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14, ini kembali lagi dengan stopwatch. Masih ingat ya tadi ya bagaimana caranya? Di sini ada 2 lingkaran, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecil menyatakan menit, sedangkan lingkaran yang besar menyatakan detik atau second. Nah, kita lihat ini ada berapa menit ya. Kalau ini dimulainya dari 0, maksudnya ini 30 itu kalau dia satu putaran nilainya 30 ya. Tapi kalau dia dimulai dari titik itu berarti mulainya dari 0. 0 kalau di sini 5, kita hitung aja. Ini baru satu langkah. Berarti di sini baru 1 menit. Sedangkan yang ini besar ini, angka yang besar kan menyatakan detik. Kita lihat dia panahnya di angka berapa. Ini ya. Panahnya di sini ini ya. Ini ditunjukkan di angka 10. Jadi, hasil pengukurannya adalah 1 menit 10 detik. Nah, jika soalnya ini bentuknya pilihan ganda, maka kalian harus mengikuti optionnya. Misal, optionnya kok mintanya harus diubah semua menjadi detik. Ya udah, berarti menit ini harus kalian ubah ke detik. 1 menit berapa detik? Kan 60. Ditambah ini 10. Berarti totalnya ada 70 detik atau 70 second. Bisa dipahami ya? Mudah kan? Oke, sekarang lanjut ke nomor 15. Nah, untuk nomor 15 dan 16 ini juga masih sama, yaitu tentang gelas ukur. Oke, nomor 15 dulu ya. Caranya sama seperti tadi. Pada gelas ukur ini mula-mula menunjukkan angka berapa? Nah, di sini menunjukkan angka 150 mili. Setelah batunya tercelup, airnya kan naik jadi berapa? Nah, di sini ditunjukkan 200 mili. Berarti volumenya berapa? Ingat ya, volume batu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Berarti 200 dikurangi 150. Hasilnya adalah 50 ml. Mudah kan? Oke, caranya sama yang bawah. Ini mula-mula volumenya ini 60 ya. Jadi kita pakai yang ini, yang muter di sini. 60. Yang akhir ini 80.
Berarti volume batu adalah 80 dikurangi 60. Hasilnya 20. Nah, di sini kita lihat satuannya dia cc. Oke. Tapi cc sama mililiter itu sama ya. Cc, mililiter, cm kubik itu sama. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 17. Nah, untuk soal nomor 17 ini kembali lagi dengan jangka sorong. Ingat ya, jangka sorong. Hasil pengukuran adalah skala utama ditambah skala nonius. Kita lihat skala utamanya berapa. Di sini jelasnya pasti 0 ya, ini 10. Sebenarnya kalau kalian misalnya latihan dari buku, kalian bisa memberi angka dulu seperti ini. 4, 5, ini 6, 7, 8, 9. Yang atas ini kita lihat, ini kan 1, berarti angka sebelumnya berapa? 0 kan di sini. Nah, terus skala utamanya kita tentukan. Ingat, skala utama itu patokannya ada di angka 0 ini. Kita tarik ke atas. Ya. Berarti nanti yang kita pakai adalah titik ini. Dan kira-kira di sini ada angka berapa? Yang jelas pasti 0, ya, ini 0 kan? Karena dia sebelum 1. 0, berapa di sini? Nah, kalau kalian bingung, bisa kalian hitung mundur dari belakang. Kalau ini 1, berarti kan ini 9. Kenapa kita hitung mundur? Karena di sini angka 0-nya nggak jelas dia ada di mana. Ya. Jadi kita bisa ngitung mundur. Ini kan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, berarti di sini 2. Berarti 0,2 cm. Ditambah skala nonius. Ingat ya, skala terkecilnya 0,01 dikali dengan ini. Kita cari yang berimpit. Ini di angka berapa? Nah, ini kalau kurang jelas akan saya zoom lagi. Ini tak zoom, walaupun agak ngeblur tadi ya, tapi minimal kelihatan lah mana yang sejajar atau berimpit. Nah, ini kan tidak kelihatan, yang berimpit ada di angka 4 ini. Oke, jadi kita kalikan dengan 4. Berapa hasilnya? 0,2 ditambah 0,04. Hasilnya adalah 0,24. Satuannya cm. Mudah kan? Nah, sekarang yang bawah lanjut dengan mikrometer sekrup. Nah, ini kok nggak ada angkanya? Yaudah, kita kasih angka sendiri aja, enggak apa-apa. Jadi ini 0, ini setengah, ini 1, 1 setengah, ini 2, 2 setengah, ini 3, berarti di sini 3 setengah atau 3,5. Ya. Ingat hasil pengukuran skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya ini ya, 3,5. Ditambah skala noniusnya berapa? Skala terkecilnya dikali. Nah, kita hitung lagi. Ini 35 yang sejajar ya, masih ingat ya caranya? Yang sejajar atau yang horizontal ini. 35, 36 di sini berarti 37. Oke, lanjut. Tinggal dijumlah. Berarti di sini 0,37 sehingga hasilnya adalah 3,87. Ingat, satuannya adalah milimeter. Oke, mudah kan? Iya, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Nah, untuk nomor 19 ini sama ya, timbangan atau neraca. Cuman pertanyaannya beda dengan yang atas. Kalau atas kan tadi total. Kalau ini, misal ada sebuah sayuran, kalau ditimbang itu masanya 1750 gram atau 1750 gram. Itu setara dengan 3 buah benda dengan massa 1,5 kilo dan X. Pertanyaannya berarti X itu berapa? Supaya kalau ketiga benda ini ditotal, nilainya sama dengan ini, 1750. Berarti kita hitung ya, 1750 di ruas kiri. Ingat, ini mintanya satuan gram ya.
Nah, yang kanan berarti kita ubah juga ke gram. 1 kilogram berarti di sini 1000 gram. Ditambah setengah kilogram. Setengah kilogram berarti 500 gram kan? Nah, ditambah dengan X itu yang mau kita cari. Berarti di sini 1750 sama dengan 1500 ditambah X. Berapakah nilai X-nya? Nah, berarti kan 1500 pindah ke kiri ya. Jadi 1750 dikurangi 1500. Itu adalah nilai X. Maka berapa nilai X-nya? Oke, berarti nilai X-nya adalah 250 dengan satuan gram. Atau kalau diubah jadi kilogram berarti 1/4 kilogram. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 20. Nah, ini juga neraca. Ini hasilnya berapa? Nah, ini juga tinggal kita jumlah aja. Lihat anak panahnya. Ini di angka 400, ini di angka 50, yang ini di angka antara 6 dan 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini tengah-tengahannya ini 6,5. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita jumlah saja. 400 ditambah 50 ditambah 6,5. Kita jumlah. 5, ini 6, ini 5, ini 4. Berarti 456,5. Ingat, satuannya adalah gram. Mudah kan? Oke, kita lanjut ya ke nomor 21. Oke, untuk soal nomor 21 dan 22, ini juga gelas ukur ya. Nah, di sini jika V1 atau volume mula-mula itu 250 cc dan volume akhir atau V2-nya 275 cc, maka volume batu berapa? Nah, ingat, volume batu tinggal dikurangi 275 dikurangi 250. Berarti hasilnya 25 dengan satuan cc, mengikuti satuan yang sudah ada. Bisa ya? Oke, sekarang lanjut ke nomor 22. Ini sama kayak tadi. Pokoknya kalau gelasnya pancor, kalian langsung lihat saja di hasil akhirnya. Ini angka berapa? Ya udah, itu hasil pengukurannya. Oke? Lanjut ke 23. Nah, untuk soal nomor 23, ini kita kembali lagi dengan jangka sorong. Jadi sebenarnya dari tadi itu soalnya itu banyak alat-alat yang sama ya. Ya enggak apa-apa. Itu untuk latihan terus biar makin mantep. Kalau mengerjakan soal langsung tek, oh ini caranya seperti ini. Bisa ya. Oke, langsung saja. Ini hasil pengukuran pada jangka sorong adalah skala utama ditambah skala non-use. Skala utamanya berapa? Ini kan 5 ya. 5, berapa? Kata kuncinya ada di nolnya. Berarti sampai sini ya. Ini 5, berapa sampai sini? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti kalau sampai sini berarti 5,6. Ditambah skala non-use, yaitu skala terkecilnya 0,01 cm dikalikan dengan, kita cari yang berimpit. Tidak. Nah, ini ya. Ini yang paling berimpit. Berarti di sini angka 6. Kalau sudah tinggal dijumlah. Ini dikalikan jadi 0,06. Maka hasil pengukurannya adalah, tinggal kita jumlah, 5,66 dengan satuan cm. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Ke nomor 24. Masih ingat ya, ini yang paling akhir itu ada di 4,5. Jadi langsung ya, 4,5 ditambah dengan 0,01 mm dikali, kita lihat ini 45 berarti di sini 4. Oh ya, bentar.
Ini 45. 45 itu terakhir ya. 45. Tapi kok ini 0? Nah, hati-hati di sini. Berarti nanti setelah 45 terus kita akan naik 46, 47, 48, 49. Nah, jadi di sini balik lagi harusnya kan 50 ya. Pokoknya kalau sudah satu putaran berarti 50. Nah, di sini 45, ini naik 1 ya, berarti di sini 46. Kita kalikan terus kita jumlah dengan 4,5. 0,46. Kalau kita jumlah hasilnya 4,96. Ingat satuannya milimeter. Oke. Ya, lanjut lagi ya ke nomor 25. Oke, untuk soal nomor 25 sama 26 ini juga masih gelas ukur ya. Ingat-ingat, pokoknya yang ditanyakan pasti volume batu. Sehingga volume batu sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. Berarti 85 dikurangi 60. Maka jawabannya 15. Oh, di sini pakai satuan mililiter ya. Mililiter. Oke. Sekarang lanjut ke yang bawah. Ini juga sama. Volume akhirnya 60, volume awalnya 40. Berarti berapa volume batu? 20. Bisa dipahami? Satuannya mililiter. Oke ya. Sekarang lanjut ke nomor 27. Nah, untuk 27 kita juga kembali lagi dengan mikrometer skrup. Oke. Masih sama caranya. Hasil pengukuran adalah angka yang paling dekat dengan garis. Nah, kebetulan untuk soal ini angka yang paling dekat ada di atas. Kalau di sini 5 berarti ini 6, 7, berarti ini 8 ya. Oke, 8 ditambah dengan 0,01 dikali skala non minusnya berapa? Kalau di sini 15 kan kita carinya yang sejajar. Berarti di sini 16. Kita kalikan dulu. Berarti 8 ditambah 0,16. Sehingga hasil pengukurannya adalah 8,16. Ingat, satuannya mikrometer skrup adalah milimeter. Oke ya. Lanjut yang bawah, nomor 28. Untuk soal nomor 28, ini juga sama kayak sebelumnya. Kita lihat skala utamanya berapa? Skala utamanya di sini berarti 0 ya. 0, berapa? Kita lihat. Ini ada di angka berapa? 0, kita hitung. Berarti kan ini di sini ya. Berarti 0,9 ditambah dengan 0,01 dikali. Kita cari yang sejajar. Dari angka 0 ini sampai ini yang sejajar yang mana? Ini kan tidak. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Ini juga kurang, ini belum, ini. Nah, ini ya, ini kelihatan ya, ini sejajar. Berarti angka 8. Sehingga tinggal kita jumlah 0,09. Berarti hasilnya 0,99 dengan satuan sentimeter. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir ini tentang gelas ukur lagi ya. Caranya masih sama. Lihat volume awalnya ini berapa, volume akhirnya berapa. Maaf, ini ya, volume akhirnya ya. Berarti hasil pengukuran atau volume batu itu adalah 80 dikurangi 60. Berarti hasilnya 20. Satuannya ngikut itu ya. Berarti 20 cc. Nah, selesai karena memang soalnya hanya 29. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau misalnya ada soal yang sejenis tapi kalian masih bingung juga bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.